hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari pemuda remaja, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, hingga sampai saat ini Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu sebentar. Tuhan, Engkau menolong kami, setiap kami, supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan. Terlebih kami rindu dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah pemuda remaja, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pemuda remaja, firman Tuhan hari ini untuk kita semuanya terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan ini saya berikan tema untuk kita, ketaatan kunci diberkati. Sekali lagi, ketaatan merupakan kunci kita diberkati oleh Tuhan. Kita perhatikan bahwa di dalam firman Tuhan yang kita bahas hari ini, tokoh-tokoh Alkitab, siapa saja tokoh-tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan ini? Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama ada Tuhan Yesus, ya. Ada Tuhan Yesus. Yang kedua ada Maria ibu Yesus. Yang ketiga ada murid-murid Yesus. Yang keempat pemimpin pesta. Yang kelima mempelai pria dan wanita. Yang keenam pelayan-pelayan. Yang ketujuh para undangan atau tamu. Nah, pemuda remaja, di dalam firman Tuhan ini ada banyak hal-hal penting yang selalu kita temukan di setiap momen pesta yang akan dilangsungkan oleh semua orang. Apa saja sih yang perlu, yang sangat penting diperhatikan? Kita lihat. Hal penting di dalam pesta biasanya ada persiapan jauh-jauh hari, ya. Pada hari ketiga di Galilea, di firman Tuhan ini ada pesta. Tetapi permasalahannya dikatakan terjadi kekurangan anggur dan ibu Yesus meminta kepada Yesus supaya Yesus menolong hal tersebut. Kita lihat apa kebiasaan atau hal-hal penting yang biasa terjadi di tengah-tengah pesta. Ini dia ya. Hal penting tersebut ada persiapan jauh-jauh hari. Iya, ada persiapan jauh-jauh hari. Setiap kita melakukan pesta di dalam keluarga, tentu saja persiapannya jauh-jauh hari. Persiapannya tidak hanya 1 minggu, 1 hari.
Mungkin itu 1 tahun, jadi sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Kenapa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik. Di pesta itu kita mau menampilkan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik, supaya hasilnya juga terbaik. Jadi ada persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan pesta di dalam keluarga kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pemuda remaja, selain persiapan jauh-jauh hari, maka ada jamuan makan dan minum yang diperhatikan. Apa yang menjadi makanan untuk tamu-tamu, untuk setiap undangan? Apa minuman yang akan dihidangkan? Ini akan diperhatikan ya. Tidak mungkin kita melakukan pesta tapi makanannya tidak kita sesuaikan dengan jumlah undangan. Mungkin yang sering terjadi kita akan lebihkan. Misalnya nih undangan kita 1.000, maka akan kita sediakan lebih dari 1.000. Nah, untuk makanannya juga kita akan perhatikan. Kita akan memberi makanan yang bisa dimakan orang pada umumnya, seperti itu ya. Jadi di sini makanan dan minuman benar-benar dipersiapkan supaya semua pesta itu berjalan dengan baik ya. Selain itu ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu pelayanan yang terbaik. Ini sangat penting ya, pelayanannya. Nah, kalau di pesta selalu ada yang disebut dengan pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan inilah yang akan melayani tamu-tamu, para undangan. Kalau misalnya pelayan-pelayannya tidak ramah atau bersikap tidak baik, ini akan membuat acara tersebut tidak baik ya. Jadi pelayan-pelayannya juga harus bersikap baik, sopan, dan ramah. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan pesta dimanapun yang kita tahu selama ini. Oke, pemuda remaja, kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan ini di dalam Yohanes 2 tadi ayat 1 hingga ayat yang sudah kita tentukan. Dari tokoh-tokoh Alkitabnya kita bisa melihat bagaimana sikap-sikap yang bisa kita teladani. Pemuda remaja, apakah sikap yang perlu kita teladani? Yang pertama adalah sikap Maria. Maria di sini adalah Maria ibu Tuhan Yesus yang melahirkan Tuhan Yesus. Bagaimana sikap Maria di dalam pesta itu? Maria datang kepada Tuhan Yesus. Alamat yang tepat. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Maria tahu tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat Maria percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi Maria di sini pergi kepada orang yang tepat, alamat yang tepat. Ini sungguh teladan yang luar biasa bagi kita. Terkadang di dalam kehidupan manusia, di saat mengalami banyak masalah, tantangan hidup, manusia cenderung pergi ke sahabat, pergi kepada keluarga, dan yang paling parahnya lagi, pergi ke paranormal, ke dukun, katanya ke orang pintar. Tetapi itu bukanlah jalan yang terbaik atau jalan yang tepat. Jalan yang tepat adalah ketika kita di dalam masalah kita, mari kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus selalu setia menolong setiap orang-orang yang berseru kepadanya. Jadi, pemuda remaja, Tuhan Yesus adalah alamat satu-satunya. Kita bisa meminta tolong kepada keluarga, kepada teman, sahabat, boleh. Tapi di saat kita meminta tolong kepada orang lain, ingat,
berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana kamu harus menyelesaikan setiap masalah hidup kamu. Jika kita melupakan Tuhan, mungkin langkah yang kita ambil belum tentu baik ataupun belum tentu benar. Tetapi jika kita meminta petunjuk daripada Tuhan, pemuda remaja, semuanya Tuhan akan berikan kita jalan yang tepat, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga segala sesuatu, langkah kita itu tidak menyalahi perintah Tuhan, tidak menyalahi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang bisa kita lihat dari Maria? Maria di sini juga dia selain datang kepada alamat yang tepat, Maria berkata kepada pelayan-pelayan, "Hai pelayan-pelayan, kamu lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadamu." Nah, di sini Maria juga sangat peduli kepada pesta itu ya. Dia juga mau berpartisipasi, ambil bagian, tidak diam. Jadi begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita melihat keadaan, situasi, kondisi, kita boleh berpartisipasi, saling menolong, saling gotong royong, saling membantu. Remaja, jadi sikap Maria yang datang kepada alamat yang tepat dan juga peduli dan mau berpartisipasi. Kita lihat siapa tokoh selanjutnya. Tokoh selanjutnya di sini adalah sikap dari pelayan-pelayan. Sikap dari pelayan-pelayan ini yang menjadi puncak dari tema kita. Sikap dari pelayan-pelayan ini, dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus katakan, "Cedok," ada 6 tempayan di dalam pesta itu. Dan Tuhan mengatakan, "Isi dengan air dengan penuh." Setelah air itu diisi sampai penuh, maka air yang ada di 6 tempayan tadi menjadi anggur. Dan Tuhan katakan, "Cedoklah, berikan kepada pemimpin pesta." Sehingga ketika pemimpin pesta mengambil air yang ada di tempayan tadi, sudah berubah menjadi anggur dan membagikannya kepada tamu-tamu yang ada di pesta itu. Dan semuanya terheran-heran. Kenapa? Karena rasa anggur itu, anggurnya sangat manis, tidak seperti anggur yang pertama. Anggur yang manis yang pertama itu kalah. Anggur yang sudah dijadikan Tuhan itu lebih manis. Mereka terheran-heran dan berkata, "Biasanya kalau di pesta itu selalu yang terbaik yang ditunjukkan terlebih dahulu. Ini kok bisa? Kok yang terakhir kok ada yang semakin baik?" Nah, itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bahwa pelayan-pelayan itu adalah seorang yang taat. Mereka semuanya memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Mereka tidak melawan ataupun berontak. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak memilih untuk tidak percaya, tetapi mereka mengikut begitu apa yang diperintahkan Tuhan, mereka mengikuti semuanya. Bagaimana kita semuanya pemuda remaja? Perintah Tuhan itu sudah diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali kita pemuda remaja. Apa firman Tuhan kepada kita? Apakah kita harus bersungut-sungut, "Tuhan, ini sulit saya lakukan. Ini tidak gampang Tuhan. Wow, kalau saya mengikuti firman Tuhan, wah tidak enak Tuhan. Lebih enak mengikuti dunia, lebih enak mengikuti kedagingan, hawa nafsu. Mengikuti Tuhan tidak mudah, banyak tantangannya Tuhan. Wah, saya sebagai pemuda remaja lebih baik saya mengikuti dunia ini saja. Saya mengikuti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup bebas, mereka menikmati keinginan mereka. Kalau mengikut Tuhan kan sulit." Nah, di sini pemuda remaja, bagaimana kita diberkati Tuhan kalau kita tidak ikut di jalannya Tuhan?
Hanya orang yang mengikuti jalan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan. Pemuda remaja, ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa saja Tuhan bisa lakukan. Dunia ini saja Tuhan Yesus Kristus telah ciptakan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita taat kepada firman Tuhan supaya kita boleh menikmati kuasa Tuhan, kebesaran kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita lihat kembali pemuda remaja yang ketiga. Ya, ini yang ketiga ya. Sikap Tuhan Yesus, ini yang ketiga, bukan yang kedua. Sikap Tuhan Yesus ini adalah Dia peduli dan mau menolong. Betul ya? Tuhan Yesus itu peduli dan mau menolong. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tapi firman Tuhan pada hari ini, Tuhan meminta kita percaya kepada Tuhan. Selain percaya, kita harus taat kepada firman Tuhan. Pemuda remaja, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Sekalipun selama ini kita mencoba meninggalkan Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan sesungguhnya selalu peduli dan mengerti. Untuk itu pemuda remaja, mari datang selalu kepada Tuhan. Lalu pemuda remaja, kita melihat, bayangkan ya pemuda remaja, jika pelayan-pelayan itu tidak taat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Mujizat itu tidak akan terjadi. Iya, mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak cukup hanya Tuhan Yesus. Tuhan mengajak kita juga bekerja sama. Artinya apa? Sering sekali kita berdoa, Tuhan Yesus saya mau ujian. Tuhan Yesus saya mau ujian. Besok kami akan melakukan penilaian akhir tahun. Tuhan tolonglah supaya saya ranking 1. Tapi kita tidak taat, tidak belajar, kita lebih memilih main game, memilih buat contekan, memilih untuk bermalas-malas. Bagaimana kamu menjadi ranking 1? Tuhan katakan mujizat itu akan terjadi bagi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, perhatikan pemuda remaja. Maka keluarga yang melangsungkan pesta pastinya merasa malu. Kemungkinan mereka menjadi bahan omongan. Setiap orang yang melangsungkan pesta pada dasarnya akan memberikan yang terbaik kepada semua tamu undangannya. Nah, malu ya kalau kekurangan. Hidangannya kurang, makanan, minuman kurang. Mungkin tamu-tamunya kecewa. Mungkin suatu saat nanti orang lain tidak mau lagi datang ke pesta berikutnya. Jika keluarga ini melangsungkan pesta lagi. Karena mereka ingat, wah di sana hidangannya kurang, memalukan. Atau mungkin mereka akan bahan omongan. Jadi mujizat itu terjadi karena ada ketaatan. Perhatikan, di sini
Air menjadi anggur adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Air menjadi anggur adalah mujizat pertama. Jadi banyak mujizat-mujizat ya. Tapi tertulis bahwa di pesta Kana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, ditulis menjadi mujizat yang pertama. Nah, pemuda remaja, mari kita berdoa hari ini supaya kita selalu datang kepada Yesus alamat yang tepat. Dan kita berdoa menjadi anak yang taat kepadanya. Shalom.